Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengkombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office dan tugas kedinasan dari rumah work from home bagi aparatur sipil negara. Pemberlakuan WFH dilakukan pada Selasa 16 April dan Rabu 17 April untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Aswar Anas mengatakan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal paling banyak 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 1 tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Pihaknya mencontohkan instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100% seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal paling banyak 50%, diantaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 Idul Fitri 1445 Hijriah sebanyak 6 hari, ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari. Ia telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Dia meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran, sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap pelayanan pemerintah. Bali Pos melaporkan.